Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Satya Prabu. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia. Saya dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Keadaan bahasa Indonesia saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari, tentu dalam konteks pembicaraan non-formal alias bahasa gaul. Hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan, namun yang disayangkan pemakaian bahasa gaul juga bisa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum formal lain. Jika kita menilik apa penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi, adalah kebiasaan bahasa bangsa Indonesia pada umumnya menganggungkan semua hal yang berbau internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbau barat. Dengan kata lain, secara kasar, bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budaya sendiri. Pemakaian bahasa yang budaya asing dirasakan lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulan. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang kini menjadi bahasa generasi muda di Indonesia, hampir semua generasi muda di Indonesia, terutama daerah kota besar, tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Pemakaian bahasa gaul di kalangan kaum muda ini sudah menjadi tren yang menunjukkan eksistensi mereka. Maka dari itu, bahasa gaul ini bersifat bebas dan dinamis mengikuti perkembangan. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia antara lain, yang pertama, tidak sedikit pada generasi muda ini tidak lagi mengenal bahasa baku, yang menjadi patokan dan bimbingan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, banyak sekali terjadi generasi muda menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari bahasa Indonesia karena menganggap telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, karena sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul, ini mengakibatkan generasi muda enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang keempat, udah rasa bangga dalam diri untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Pada perkembangan zaman saat ini dan masuknya berbagai teknologi serta informasi yang begitu pesat, penggunaan media sosial sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas kaum muda setiap harinya. Media sosial dibutuhkan sebagai ajang promosi jualan, hiburan, mencari informasi, memberi informasi, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan pesat, penggunaan bahasa yang dipakai di media sosial turut serta mengalami perubahan. Dengan berkembangnya media sosial yang semakin marak dan berkembang memiliki berbagai fitur yang canggih, semua orang bebas untuk memberikan pendapat, argumen, serta ide pikirannya di dalam platform media sosial. Penggunaan bahasa yang digunakan bervariasi, unik, singkat, dan menarik. Bahasa tersebut dikenal dengan istilah bahasa gaul. Penggunaan bahasa alay ataupun bahasa gaul banyak ditemukan pada postingan di berbagai media sosial. Penerapan bahasa ini memunculkan efek domino terhadap remaja lainnya. Kebanyakan mereka akan menyerap dan meniru apa yang telah dilakukan temannya melalui postingan yang dilakukan. Mereka beranggapan hal baru yang dilakukan temannya merupakan sesuatu yang tren. Sebagai contoh, penggunaan bahasa alat tersebut misalnya pada penerapan metafora bingung tingkat dewa, kesel setengah mampus, yang dimaknai sebagai bentuk ekspresi kegundahan atau kesalahan luar biasa yang sedang mereka alami. Contoh lainnya adalah penggunaan kata-kata direduksi sebagai kata-kata baru seperti wabiza, warbiyazah. Kata ini sekaligus terkenal sebagai serapan kata dari bahasa Arab. Tujuan pengubahan kata tersebut dimaksudkan untuk menciptakan makna yang berlebih. Fenomena perubahan bahasa sebagaimana diilustrasikan di atas tentu harus segera mendapatkan perhatian yang serius. Penerapan bahasa alay dalam berkomunikasi di kalangan remaja yang dibiarkan akan menjadikan mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang normatif. Penggunaan bahasa ini akan menjadi kebiasaan.
Padahal kebiasaan penggunaan bahasa alam dalam media sosial akan berdampak pada makin sulitnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dalam lingkungan formal. Sebagai contoh, tidak jarang anak SMA maupun para mahasiswa yang sudah berada di jenjang yang lebih tinggi pun merasa kikuk dan ragu tampil menggunakan bahasa resmi ketika harus berbicara di dalam kelas, di depan kelas. Menurutnya, penggunaan bahasa resmi itu menjadikan situasi terlalu formal atau resmi tidak komunikatif. Kekhawatiran akan semakin maraknya penggunaan bahasa alay pada media sosial bukan hanya yang berlebihan. Bahasa ini sudah dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap kaidah tata bahasa Indonesia. Dalam dunia linguistik dikenal dengan bahasa baku dan tidak baku. Bahasa alay adalah bahasa tidak baku karena tidak mengindahkan kaidah kebakuan bahasa. Apabila hal dibiarkan terus-menerus, lama-lama bahasa alay ini pun akan bersifat arbiter. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh pada bahasa Indonesia. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul yang pesat. Penggunaan bahasa gaul juga tidak bisa mencegah atau dihilangkan begitu saja. Tetapi kita sebagai warga Indonesia yang baik bisa melakukan hal di bawah ini untuk mengurai hal tersebut. Yang pertama, menanamkan rasa cinta air sejak dini. Yang kedua, edukasi mendalam tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kebijakan pemerintah tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar di film-film produksi Indonesia, sehingga orang-orang yang menonton tidak hanya terhibur, hanya dapat menghibur, tetapi juga mengedukasi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, pengetatan peraturan di sekolah, para guru atau tenaga pendidik bila mengurangi bahasa gaul dengan mengetatkan aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat kegiatan belajar mengajar di kelas, bisa dengan cara bermain drama, penulisan puisi, cerita, atau pidato. Karena semakin bahasa baku diimplementasikan, semakin mereka terbiasa menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi saya. Jika ada salah-salah kata atau bahasa yang saya memohon maaf. Saya Anggun Satya Prabu. Terima kasih.